Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wilda di Talikata Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang santai dengan Dr. Haji Abu Sirih MPD mengenai memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Jadi selamat pagi Ustadz. Pagi. Apa kabar? Baik. Jadi kita akan berbincang santai mengenai hal perbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Jadi bagaimana sih Ustadz kita menyikapi kedatangan bulan suci Ramadan ini? Baik. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Talikata Podcast yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki awal dari bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan ini banyak orang memanfaatkan momen dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amal ibadah. Beramal ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan. Ini tentu tidak seperti bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain juga harus dipenuhi dengan ibadah. Tetapi terlebih di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan ini harus meningkatkan, memperbanyak amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidak aku perintahkan kepadamu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, ya. Mukhlisin ini dengan benar-benar ikhlas. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan puasa selama bulan suci Ramadan itu didasari dengan keikhlasan, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Kita memang semata-mata karena imanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, maka itu akan diterima dengan mudah ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita, sehingga seluruh aktivitas yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari siapapun, tetapi sungguh-sungguh karena lillahi ta'ala, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun hal yang kita lakukan harus diawali dengan ikhlas ya Pak Ustadz ya. Dasar kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas dari hati yang terdalam, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk amalan apa saja yang harus dikerjakan dalam bulan Ramadan ini? Apakah ada amalan-amalan yang khusus gitu, atau emang amalan-amalan sehari-hari itu dikerjakan aja di bulan Ramadan gitu, Ustadz? Banyak amalan-amalan yang harus dikerjakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama ya bersedekah, ya. Di samping kita yang pertama sekali ya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, karena memang itu kewajiban. Ya kewajiban kita
selama sebulan penuh untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, perbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah min amwalihim dari sebagian kecil hartamu, ya, sadaqatan, ya, untuk dikeluarkan dalam bentuk sedekah, terutama di bulan suci Ramadan, ya, terutama di bulan suci Ramadan itu sedekah. Kemudian berinfak, ya, yang ketiga tentu berinfak, perbanyak berinfak di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkan, mimma razaqnakum, dari sebagian kecil rizki yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama di bulan suci Ramadan ini perbanyak untuk berinfak. Ya, berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan. Saya kira pahalanya luar biasa karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ketika kita melaksanakan infak, ketika kita melaksanakan sedekah di bulan suci Ramadan. Manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Bahkan pada ayat yang lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Allah memberikan perumpamaan dari apa yang kita infakkan itu. Memberikan perumpamaan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan perumpamaan seperti kita menanam satu biji, kemudian biji itu tumbuh, kemudian tumbuhnya itu kemudian keluar tangkai, tangkainya menjadi 7, ya, 7 tangkai, dan di setiap tangkai itu berbuah 100. Nah, makanya Allah memberikan perumpamaan satu kebaikan itu akan dibalas dengan 700 kali kebaikan. Ya, begitu luar biasanya ketika kita berbuat amal di bulan suci Ramadan. Makanya kita kalau ada rizki, jangan sungkan-sungkan, bawalah sedekah makanan itu ke masjid, ke musola, atau ke tempat-tempat di mana ada pembagian takjil dan lain sebagainya. Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak kebaikan, amal, dan sebagainya, karena Allah akan melipat gandakan kebaikan tersebut, gitu ya. Jadi Pak Ustadz, ini pertanyaan dari banyak anak-anak milenial atau Gen Z ya. Kita itu udah melaksanakan puasa, tapi kita berbuat dosa. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, ini pertanyaan luar biasa. Terkadang perbuatan kita di bulan suci Ramadan itu tidak disadari bahwa kita ini sebenarnya melaksanakan ibadah puasa, tetapi kenapa kok masih melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamin shaimin laisa lahu jaza illal ju wal ats. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa, tetapi dia hanya mendapatkan lapar, haus, dahaga saja. Pahala puasanya tidak dapat. Kenapa? Karena dia tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya dia tidak mendapatkan. Kenapa tidak mendapatkan? Karena
dalam melaksanakan ibadah puasa dia masih melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menggunjing, mungkin melihat yang maksiat-maksiat, atau berkata-kata kotor, berkata kasar, membenci terhadap saudaranya. Nah, ini hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, mari betul-betul mata kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa, hindari hal-hal yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa. Ya. Ini yang sering tidak disadari oleh orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dia hanya menekan, terpaku kepada dia tidak makan, dia tidak minum. Padahal ada hal-hal yang lebih urgent, di mana kita ini dalam melaksanakan ibadah puasa agar supaya tetap mendapatkan pahala ibadah puasa, dia harus menghindari menggunjing orang, kemudian tidak berkata-kata kasar, kemudian tidak berbohong, tidak ghibah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, selama melaksanakan ibadah puasa, yang paling bagus adalah zikir. Ya, berzikir itu yang paling bagus. Kenapa? Karena itu bisa menghindar dari perkataan-perkataan yang dapat membatalkan ibadah puasa. Membaca ayat suci Al-Quran itu juga dapat menghindari ya gugurnya pahala ibadah puasa. Baik Pak Ustadz, tadi kan sempat dikatakan kalau misalnya kita itu kayak berkata-kata kasar atau menggibah itu menggugurkan pahala puasa. Ya. Nah, pertanyaan saya tuh, pahala itu kan udah nggak termasuk pahala puasa, kita udah nggak dapat pahala puasa. Tapi bagaimana dengan puasa kita, gitu? Ya. Apakah itu nggak batal atau emang ya batal? Atau kalau misalnya nggak batal itu kayak sia-sia berarti ya? Ya, betul. Jadi puasa kita tidak batal, tetapi pahala puasa kita yang terputus, pahala puasa kita tidak mendapatkan. Makanya Rasulullah SAW mengisyaratkan kamin so'imin laisa lahu jaza illal ju' wal ats. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa, dia hanya mendapatkan haus, mendapatkan lapar, mendapatkan dahaga. Pahala puasa dia tidak dapat, tetapi puasanya dia tidak batal. Ya, contoh, saya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian saya menggunjing seseorang. Wah, udahlah, ke barat, ke timur, ngomongin kejelekan orang. Puasa kita tidak batal, puasa saya batal, tetapi pahala puasa saya yang tidak mendapatkan. Oke, baik. Jadi dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, alangkah lebih baiknya untuk kesiaran kita itu berzikir ya Pak Ustadz. Berzikir, membaca Al-Quran. Iya, jangan lupa juga bersedekah. Bersedekah. Ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk bincang-bincang santai hari ini. Semoga penonton bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah dalam perbincangan kita kali ini. Saya tutup perbincangan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.